Saudara-saudariku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 23 Oktober 2022. Minggu biasa ke-30. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 8 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku yang terkasih, saya beri judul permenungan kita pagi ini adalah Allah mengenal hatiku. Dalam Injil hari ini Yesus memberi contoh dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Mereka adalah orang Farisi dan seorang pemungut cukai. Ketika orang Farisi berdoa, ia berdoa dengan dirinya sendiri. Ia bukan berdoa dengan Allah. Ia memuji dirinya. Ia mengatakan kalau ia tidak sama dengan pemungut cukai. Bahkan ia memaparkan telah menunaikan kewajiban, telah beribadah dan memberi persepuluhan. Ia bukannya mengucap syukur atas segala kebaikan yang ia terima dari Tuhan. Ia mengatakan pada Allah bahwa ia orang saleh. Tidak seperti kebanyakan orang berdosa lainnya. Saudaraku terkasih, dengan melakukan semuanya itu, ia tidak menunjukkan kesungguhan hati, keseriusannya, ketulusannya dalam doa, melainkan keangkuhan, kesombongan dia. Ia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain dan dirinya lah yang benar. Itu sebabnya ia menjadi tidak menghargai orang lain. Sikap sombong, menganggap diri benar dan saleh telah membuat dia kembali ke rumah dengan tangan kosong. Sebab ia tidak menunjukkan tanda-tanda pertobatan. Tidak ada tanda penyesalan atas dosa-dosanya. Ia lebih merasa cemas akan dosa-dosa orang lain daripada dosa-dosanya sendiri. Sikap berbeda ditunjukkan oleh pemungut cukai. Ia menyadari kerapuhan dirinya. Ia menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Ia bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan meminta agar Allah mengasihaninya, karena merasa dirinya tidak layak. Pemungut cukai ini bersikap rendah hati dengan mengungkapkan pertobatannya. Ia membuka diri, merendahkan diri, mengakui dosa-dosanya, dan menyadari kebutuhannya akan Allah. Pengakuan akan kedosaannya, sikap rendah hati, mohon pengampunan, rasa membutuhkan Tuhan, itulah sikap yang benar yang ditunjukkan pemungut cukai. Karena itu biarpun berdosa, si pemungut cukai kembali ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah. Saudaraku terkasih, belajar dari dua contoh di atas, mari kita mengoreksi diri.
Apakah motivasi kita dalam doa sudah benar ataukah tidak? Bila tidak, belum terlambat bagi kita untuk mengubahnya karena Allah mengenal hati kita. Kita belajar memperbaharui diri. Sekali lagi, karena Allah mengenal hati kita. Allah pun akan menguji motivasi kita ketika datang berdoa, beribadat, ekaristi, atau menghadapnya secara pribadi. Sikap hati yang benar sangat dibutuhkan bagi kita saat kita datang menghampiri Tuhan dalam doa-doa kita. Sikap yang benar adalah sikap yang selalu percaya pada Allah, selalu menyadari kerapuhannya, sikap yang rendah hati di hadapan Allah, dan tulus pasrah pada kehendak Allah. Allah lah yang merencanakan semuanya itu. Maka saudaraku terkasih, kita boleh bertanya sekali lagi dalam diri kita, apakah aktivitas kita dalam doa atau rutinitas kita dalam doa, relasi kita dengan Tuhan dibangun dalam kesungguhan hati ataukah tidak? Kita harus jujur, banyak di antara kita yang ke gereja berdoa hanya formalitas. Tidak ada kemauan baik, tidak ada kesungguhan hati. Bahkan datang pada saat hanya mengalami kesulitan, kesusahan. Di saat-saat lain orang lupa pada Tuhan. Inilah yang perlu dibenahi oleh kita semua. Mari kita sadari akan kerapuhan kita. Datanglah kepada Tuhan, saudaraku terkasih. Kalau kita berdoa, doalah dengan sungguh dan benar. Kalau kita merayakan ekaristi, rayakanlah dengan sungguh dan benar. Tinggalkan segala sesuatu yang menghalang kita bertemu dengan Tuhan. Supaya kita pantas di hadapan Tuhan. Datang dengan kerendahan hati. Karena Allah tahu apa yang kita mau. Allah punya rencana yang indah untuk setiap kehidupan kita. Maka marilah dalam kerapuhan kita datang kepada Tuhan. Persembahkan hidup kita seperti pemungut cukai itu. Dan orang yang seperti itulah yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.